Oke, halo, assalamualaikum, selamat siang. Kembali lagi di acara podcast kali ini bersama saya Meli Kurnia Febrianti sebagai MC. Dan saya hari ini ditemanin oleh salah satu dosen dari kampus Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda, yaitu Bapak Apoteker Eka Siswanto Syamsul Espam MSc. Nah, di podcast kali ini kita akan membicarakan tentang gimana sih tips jadi seorang penulis itu untuk para pembacanya itu biar makin termotivasi pada saat membaca buku kita. Oke, sebelum kita bertanya-tanya langsung kepada beliau, saya di sini akan membacakan biodata dari beliau. Nama beliau adalah Bapak Apoteker Eka Siswanto Syamsul Espam MSc. Tempat tanggal lahir beliau yaitu di Samarinda 8 Maret 1982. Alamat beliau di Jalan Anggrek Merpati 1 nomor 103 Samarinda. Dan email beliau yaitu eka8382@gmail.com. Pekerjaan beliau yaitu dosen tetap Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda dan owner Apotik Ari Plus Samarinda, serta tim kendali mutu kendali biaya BPJS Kesehatan Samarinda di 2019 sampai 2020. Pendidikan beliau di S1-nya yaitu di Universitas Islam Indonesia yaitu UII Jogja lulusan tahun 2004 dan Apoteker Universitas Indonesia di UI Jakarta lulusan 2005. Kemudian di S2-nya beliau di Universitas Gadjah Mada UGM Jogja lulusan tahun 2012. Nah, beliau ini sangat banyak banget pengalamannya di dalam organisasi. Yang pertama, yang jelas pada saat ini beliau menjabat sebagai ketua IAI di Samarinda di tahun 2019 hingga sekarang, dan juga beliau sebagai pengurus ISMA Farsi yaitu Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi di seluruh Indonesia di daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah tahun 2002 hingga 2014, dan juga Sekretaris Komisariat ISMA Farsi Universitas Islam Indonesia tahun 2002 sampai 2004, dan Wakil Sekretaris ISFI sekarang IAI atau Ikatan Apoteker Indonesia Samarinda di tahun 2005 sampai 2010, dan juga Sekretaris Bidang 3 ISFI Kaltim tahun 2005 sampai 2010, serta Kabid Pengabdian Masyarakat Pengurus Daerah IAI Kaltim tahun 2010 sampai 2014, kemudian Pengurus Masjid Darul Falihin Samarinda 2014 sampai sekarang, dan Kabid Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat Pengurus Daerah IAI Kaltim 2014 hingga sekarang, dan Wakil Ketua IAI Samarinda dari tahun 2014 sampai 2019. Nah, beliau ini banyak banget buku yang sudah diterbitkan. Bisa kita lihat ya di sini banyak banget dari buku fiksi dan non fiksi. Dari buku non fiksinya sudah ada 6 buku yang beliau terbitkan dan yang fiksinya ada 2. Mendingan daripada kita penasaran, langsung aja kita tanya ke Bapak. Pemirsa semua. Agak gugup, Pak. Oke, kalau gitu saya langsung mau tanya aja sama Bapak. Apa sih Pak itu penulis menurut Bapak? Kalau penulis itu sebetulnya apa ya? Hobi ya. Kalau saya sendiri itu hobi. Jadi sebetulnya itu adalah apa ya, kemampuan kita dalam menularkan ide-ide. Jadi sebetulnya ide itu tuh macam-macam ya, bisa dari peristiwa yang kita lihat atau pengalaman pribadi atau seperti buku non fiksi seperti ini kan. Ini kaitannya sama beberapa yang terkait dengan keilmuan gitu ya, ilmiah maupun kalau pengalaman itu seperti fiksi begini Mbak. Itu kan pengalaman atau cita-cita atau sesuatu yang mau kita ramu begitu. Oh jadi gitu Pak ya, jadi kalau dari fiksi itu kita tuh kayak motivasi dari diri kita sendiri, kayak pengalaman kita sendiri. Sedangkan kalau untuk non fiksi itu kayak semacam kayak ilmu pengetahuan dari kita yang kita mau kasihkan ke pembacanya gitu. Salah satunya itu yang bisa kita, karena banyak sekali sebetulnya kalau berbicara terkait non fiksi itu kan sebetulnya macam-macam ya jenisnya. Bisa dia di esai, opini, kolom, itu kalau di koran sering itu ya, bisa juga hasil reportase atau investigasi, ya itu juga bisa masuk ke non fiksi, maupun laporan penelitian juga masuk ke non fiksi. Atau apa, kalau di S1 kan Mbak Mary ini ya, S1 kan ada skripsi nanti ya, skripsi, ada tesis, ada disertasi, itu juga termasuk yang
non fiksi, termasuk buku ajar ya maupun buku referensi gitu ya. Untuk tujuan menulis ini nih apa Pak dari Bapak sendiri? Kalau tujuannya sih sebetulnya kita pengen beramal ya. Nah, jadi itu sebenarnya apa namanya manusia ini kan ada batas usianya ya. Benar. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh beberapa tokoh yang kita kenal ya, bahwasanya seperti Pramudiana Tatur ya, menulis itu bekerja untuk keabadian kata beliau ya. Atau Imam Al-Ghazali, jika engkau bukan anak raja atau engkau bukan raja, tapi engkau ingin dikenal dan dikenang, maka menulislah, begitu. Kurang lebih gitu Mbak Mary. Oh, selain sedekah juga beramalnya tuh dengan cara menulis ya. Berbagi motivasi apa yang kita pikirkan di buku itu juga bisa kita lakukan. Terus itu Pak, untuk menulis sendiri ini kan harus ada niat ya dari diri kita sendiri. Hakikat menulis buku itu sendiri tuh apa Pak menurut Bapak? Kalau hakikat menulis buku itu ya sebetulnya kalau itu hakikatnya itu adalah bagaimana kita mampu kan mentransfer ilmu yang kita milikin ke orang lain gitu ya. Itu kalau dia terkait dengan bidang yang hubungannya non fiksi gitu kan, atas pengetahuan yang selama ini kita rangkum dari proses belajar, berinteraksi maupun yang lain gitu ya. Jadi itu sebetulnya, tapi hasil akhirnya sebetulnya lebih kepada kita ingin beramal ya. Jadi ilmu itu dipakai orang itu adalah kesenangan ya, kesenangan bagi kita. Semoga apa yang kita tuliskan bisa berguna bagi orang lain. Sebagai contoh nih, saya menarik ini buku statistik farmasi ini, saya niatnya memang kalau orang melihat statistik itu kan ribet ya, kalau di farmasi kan. Kalau akhirnya kayak buat merangkum statistik farmasi ada dua buku jenisnya ya, ini sama ini kebetulan ditulis bersama istri saya nih waktu itu. Jadi ini tentang metodologi penelitian kemudian disertai dengan statistik dan contoh-contohnya gitu ya, sehingga ketika masuk ke pengolahan data SPSS itu lebih mudah begitu. Jadi itu salah satunya buku ini niatnya memudahkan orang lain yang membaca untuk mengerjakan sesuatu terkait dengan keilmuan itu gitu. Terus Pak, buat anak muda zaman sekarang nih kan biasanya sebenarnya banyak sih pengalaman anak muda daripada yang masih ya baru-baru gitu, yang kayak kita kayak mahasiswa gini. Itu kan terkadang ada tuh penulis sudah nulis bukunya, tapi kadang ada aja masalah, misalnya kayak nggak bisa diterbitkan atau masalah apa. Itu biasanya hal apa sih Pak yang bisa membuat sampai buku itu nggak jadi diterbitkan? Biasanya kan ada masalah tuh. Ya, jadi beberapa hal ya terkait dengan penulis. Yang pertama dari motivasi dulu, motivasi dari si penulis ya. Iya, motivasinya. Nah, jadi kan kadang-kadang kita sudah punya ide tuh, punya ide. Berikutnya ternyata yang ide itu nggak bisa kita kembangkan jadi buku gitu ya. Tidak punya fokus keahlian sehingga sulit untuk menulis buku baru yang unik maupun berkualitas. Karena sebetulnya hakikatnya menarik tuh buku tuh kalau dia unik kan sebetulnya iya aslinya sih. gitu ya. Apalagi kalau ada gambarnya itu biasanya lebih unik lagi Pak. Jadi boleh saja berkarya itu bebas ya. Ya, jadi maksudnya di sini sebetulnya kalau terkait dengan unik itu adalah buku itu misalnya cuman ada buku itu jenisnya seperti itu gitu, atau ada suatu sisi yang berbeda. Saya kasih contoh misalnya ini waktu itu saya tuliskan di tahun 2011, tumbuhan obat berkhasiat afrodisiak, menambah vitalitas pria. Waktu itu penelitian tentang pertanyaan tentang afrodisiak untuk meningkatkan vitalitas pria itu banyak, tapi akhirnya saya coba menuliskan buku ini. Waktu itu yang menerbitkan Jogja Media Utama tahun 2011. Ini saat saya kuliah S2 ya, jadi saya ada waktu sedikit lowong itu menuliskan ini cukup bestseller waktu itu. Di penerbitnya Jogja Media Utama waktu itu ada juga di Gramedia beberapa buku lain gitu ya. Ini menarik nih ya karena baru, ini contohnya unik ya, saat itu gitu ya. Atau yang statistik ini juga unik ya, ini juga cukup bestseller ya karena minimal mahasiswa melihat itu bagus mungkin membeli, tapi saya kurang tahu niatnya bestseller itu kedua. Kalau menurut saya yang terpenting itu adalah kita berkarya gitu dengan sesuatu. Kalau bisa buku itu unik, jadi berbeda sama buku yang lain, ada keunggulan buku yang kita tuliskan dibanding yang lain. Itu maksudnya unik seperti itu gitu. Untuk Bapak sendiri menulis buku ini kira-kira berapa lama Pak biasanya? Oh, tergantung. Kalau statistik ini hampir 3 tahun ini, 2 tahun sampai 3 tahun. Ya, tapi kalau yang ini kan penyempurnaan dari buku statistik pertama ya, sehingga ditulis hanya dalam waktu 3 bulan. Nah, tapi kalau yang hasil penelitian, ya karena penelitian ini
ini hasil penelitian dari riset, ada Pak Supomo, ada Bu Siti Jubaida, ada Bu Hayatus Saadah. Ini kami tim risetnya Stiksam. Ini risetnya yang lama gitu kan. Ini risetnya yang lama 1 tahunan, itu hampir 1 tahun, belum lagi penelitian ini baru dituliskan. Kalau ini lebih mudah karena kita riset dulu kan, itu masalahnya di riset aja ya, baru dituliskan. Namanya ini adalah buku referensi ya. Jadi hasil riset kita tuliskan dalam bentuk buku gitu. Yang buat lama dalam penulisan tuh apa Pak biasanya? Moodnya. Itu Karena sebetulnya itu yang penting ya, karena gini, ketika kita memulai sesuatu kita harus menuntaskan. Iya, mood itu kadang-kadang ya mood-moodan itu yang agak sulit gitu kan. Jangankan Bapak nulis, sekarang kita aja mahasiswa yang tingkat akhir tuh mau nulis KTI skripsi saja nungguin mood dulu Pak, baru mau ngerjakan. Itu juga sebabnya ya. Terus kemudian apalagi ya Pak, oke. Untuk bukunya ini sendiri biasanya berapa lama Pak penerbitannya? Waktu penerbitan? Oh, dari kita masukkan naskah. Kalau dari masukkan naskah itu sebetulnya masing-masing penerbit tergantung. Itu kan ada antrian penerbitan ya. Nah ini penerbitan sendiri ada macam-macam. Kalau kita ngikuti antrian dari penerbit itu tuh memang ada seleksi. Tapi kalau seandainya kita memang menulis kita beli putus, nanti ada perjanjian itu ya, kita beli dalam jumlah besar atau berapa gitu ya. Nah itu biasanya lebih diprioritaskan. Jadi ada beberapa segmen. Biasanya kalau buku ajat itu lebih banyak sistemnya, kita beli dalam jumlah berapa gitu ya, yang kita sepakati sama penerbit, baru diterbitkan langsung. Biasanya lebih cepat. Tapi kalau buku yang seperti novel gini memang antrian ya, yang seperti buku ini yang saya tahu itu memang ngantri gitu ya. Jadi dari penerbitnya begitu. Kalau dari penerbitnya tuh biasanya ada nggak sih Pak ngasih kita kayak syarat-syarat buat ngirim buku yang kita tulis gitu ke mereka? Kalau itu sih ada segmennya ya, memang penerbit itu ada beberapa pakai segmen, tapi ada juga, makanya kita cari ini penerbitnya umum. Yang jelas syaratnya adalah dia anggota IKAPI ya. IKAPI, Ikatan Penerbit Indonesia ya. Gitu. Itu ada penerbit yang sudah IKAPI-nya itu sudah tidak luasa, ada yang masih luasa. Kita cari yang masih gitu ya, sehingga buku itu nanti sesuai gitu. Karena saya pernah punya pengalaman itu dipikir itu anggota IKAPI masih aktif, ternyata tidak aktif. Akibatnya yang terjadi nomor ini ada nomornya ya. Nah, ini ada nomornya ISBN. ISBN-nya itu ternyata nomor saya tuh tidak tercatat di Perpustakaan Nasional, itu pernah terjadi. Tapi ini semua alhamdulillah sudah tercatat di Perpustakaan Nasional. Jadi kalau kita lihat, oh ya tercatat begitu, karena seperti itu ya. Jadi buku-buku Bapak ini ada nggak kalau kita cari kayak di Gramedia, di toko-toko buku gitu Pak? Kalau untuk Gramedia itu yang saya tahu cuma yang ini ya, kemarin. Ini beberapa itu belum ya, Tumbuhan Obat Berkhasiat Afrodisiak ini. Kalau yang lain nanti kita coba masukkan juga mungkin ya, karena sebetulnya kemarin kita ada belinya kan dalam jumlah putus gitu ya. Jadi ada penerbit itu yang tergantung perjanjiannya ya. Ada beberapa juga yang mungkin yang di daerah mana ya, Sulawesi, yang dia masukin juga ke sana. Nah itu ada juga yang dia masukin. Jadi penerbit itu beda-beda. Ini kan kami banyak penerbit, tidak cuma satu penerbit. Gitu. Terus Pak, biasanya kan kalau nerbitkan buku tuh nggak cuma satu ya Pak. Jadi kalau Bapak ngirimkan ke penerbitnya tuh satu buku dulu, apa nanti ada kabar nih dari penerbitnya, oh bagus Pak bisa buat lagi untuk sekian buku gitu, gimana Pak? Bisa aja, sebetulnya penerbit itu sekarang lagi mencari penulis gitu ya. Jadi kalau di broadcast di grupnya dosen menulis itu, saya masuk dosen penulis juga tuh, penerbit lagi cari penulis gitu. Kalau itu yang terkait grup dosen. Kalau yang di umum juga ada, saya juga ada nih, namanya ini komunitas penulis online. Nah ini juga tapi terkait lebih banyak memang ke fiksi ini saya gitu ya. Itu juga sama sebetulnya. Indonesia tuh sebetulnya lagi banyak memerlukan banyak penulis gitu. Semakin banyak buku yang dituliskan, semakin banyak inspirasi, maka makin banyak. Jadi jangan khawatir dengan kehabisan ide, karena sebetulnya selama manusia itu hidup gitu ya, akan ada muncul inovasi-inovasi baru gitu. Sama halnya seperti obat. Mungkin Mbak Mary kan mikirnya gini ya, ini obat ini sampai kapan obat itu ditemukan gitu. Sekarang lagi musim COVID gitu kan. Iya benar Pak. Akhirnya naik daun penemuan obat gitu ya, menemukan obat, vaksin dan sebagainya. Sebetulnya COVID itu menurut saya hanyalah sebagai pemicu, saya ulang pemicu saja, pemantik saja gitu. Manusia sejak zaman diciptakan pertama sampai nanti mungkin akhir zaman itu terus akan menemukan obat. Kenapa gitu? Karena selama manusia itu hidup, kesehatan itu penting. Sehingga
inovasi obat akan terus. Ya, dan kebetulan ini pemantiknya sekarang adalah COVID. Nah, begitu. Jadi kayak penemuan vaksin segala tuh jadi pemantiknya dari COVID itu Pak ya? Ya salah satunya tuh pemantiknya COVID. Kalaupun nggak ada COVID, tetap aja kita akan Iya sih, menemukan obat benar. lagi. Kenapa? Karena sebetulnya kalau kita lihat dari survei WHO, dari 100% manusia yang betul-betul sehat itu berapa persen? Yang betul-betul sehat itu hanya sekitar 5%. 20% itu sakit, sementara 75% itu sehat bermasalah. Misalnya dia sehat tapi dia ada kolesterolnya, Iya, dia benar. sehat ada diabetesnya. Ada semu urat, ada tekanan. Nah, itu kan artinya sehatnya bermasalah gitu. Oh gitu. Terus dari Bapak nerbitkan buku ini biasanya kan ada keuntungan sama kerugian nih Pak. Biasanya yang keuntungan dan kerugian yang Bapak dapatkan tuh apa? Kalau keuntungan dan kerugian ya. Iya. Kalau keuntungan yang saya rasakan tuh sebetulnya kalau dari penulis itu saya bisa berbagi ke sesama gitu mikirnya ya. Kalau kerugian mungkin ada beberapa buku yang tidak laku, tapi tidak laku itu artinya seperti buku referensi ini kan spesifik ya. Jadi kami memang sepakat ya kebetulan buku referensi dibuat bersama dosen-dosen Stika Samarinda. Jadi banyak kan memang kami lebih banyak itu kita berikan misalnya ke perpustakaan daerah gitu atau ke adik-adik yang membutuhkan referensi gitu. Jadi sebetulnya tidak ada kerugian yang berarti sih sebetulnya karena sebetulnya niat awal semua Iya sih, tergantung niat benar, awal. niat awalnya. Kalau misalnya adik mau tanya pun bagaimana orang-orang tuh kok bisa jadi bestseller? Iya Pak, biasanya Ya kan kan? banyak banget bestseller tuh. Saya belajar dari beberapa pakar yang bestseller. Yang pertama dari Ustadz Fauzil Azim yang bukunya itu kalau nggak salah Menikah dengan Basmalah ya, terus beberapa pokok tulisannya seperti itu. Kemudian Habibur Rahman El-Ziraki dengan bukunya atau Kang Abik ya, itu yang terkenal dengan beberapa bukunya. Juga ada Ustadz Salim Apillah, itu juga terkenal. Setelah menggali ilmu dari beliau, kesimpulannya satu, bagaimana supaya buku itu bestseller? Mulailah dengan niat. Ketika niatnya itu tulus untuk berdakwah santai gitu ya, atau niatnya tulus untuk berbagi ilmu, untuk memberikan yang terbaik untuk penulis dan untuk diri kita sendiri, itu dianggap sebagai mudah-mudahan jadi amal bagi kita. Iya. Maka hadiahnya adalah bestseller. Saya ulangi, hadiahnya yang bestseller itu. Jadi kalau niat awal bestseller bakalan nggak jadi bestseller. Tapi Iya sih, kalau benar. niat awalnya tuh baikin aja tulisannya, berikan yang terbaik bagi penulis, itu yang akan jadi bestseller gitu. Jadi bestseller adalah hadiah, bukan tujuan utama. Gitu Pak ya. Iya, betul. Jadi kalau niat kita cuma cari keuntungannya doang nggak dapat, tapi kalau Ya, kita betul. cari kayak Karena tuh buat ya, ilmu mereka gitu mungkin dapat iya, jadi bestsellernya. itu hadiah. Sama kayak apa ya? Namanya hadiah itu kan sesuatu yang diberikan. Jadi kita nggak pernah tahu itu bestseller atau tidak bukunya gitu. Tapi di satu sisi buat tulisan yang menarik dan berbeda gitu ya. Karena tujuan komunitas ini, saya banyak ikut komunitas menulis online. Saya juga ikut Forum Lingkar Pena dulu waktu jadi mahasiswa. Pernah juga ikut beberapa yang lain-lain ya, jenis-jenis perkumpulan seperti itu ya. Itu tujuannya apa sebetulnya dibuat perkumpulan? Agar memberikan tulisan berkualitas. Sebetulnya musuh kita bersama adalah munculnya tulisan-tulisan baik dia di media sosial maupun maupun buku-buku yang dituliskan tidak berkualitas, seperti mengandung misalnya unsur-unsur pornografi atau porno aksi maupun unsur-unsur yang lain gitu kan. Artinya yang tidak mendidik generasi muda. Maka muncullah komunitas-komunitas seperti ini dengan tujuan apa? Membuat buku yang berkualitas. Diharapkan nanti muncullah generasi emas bangsa Indonesia, karena tulisan-tulisan yang dihasilkan buku-buku yang berkualitas, yang menambah pengetahuan atau memberikan motivasi atau memberikan akhlak-akhlak nilai-nilai luhur dari sebuah tulisan begitu. Ya. Nah dari penulisannya sendiri nih Pak, dalam buku yang mau diterbitkan tuh takut untuk kita supaya nggak takut kalau ada salah ketik, gimana spasinya itu gimana Pak cara menghindarinya? Oh, biasanya nanti ada editor sih dari situ. Tapi kita usahakan seminimal mungkin kita cek kembali berapa kali gitu ya. Karena memang nanti di sana itu dia ada timnya sendiri ya, kadang-kadang ngepaskan dia sama layoutnya gitu kan. Jadi jangan khawatir dikirimkan, yang penting dipastikan perjanjian dulu ya. Iya sih. Sebelum memulai menulis itu perjanjian, jangan sampai kita sudah kirim naskah ternyata dianggap ditolak, tapi yang terjadi adalah naskah kita malah tidak terbit, malah dinamakan orang lain, itu kan yang tidak baik ya. Tapi biasanya sih kalau sekarang kayaknya jarang terjadi seperti itu ya. Makanya sebetulnya niatnya beberapa penerbit itu baik kok gitu ya. Oke. Gini Pak,
motivasi deh Pak buat saya sama pemirsa nih yang lagi nonton supaya bisa menjadi penulis yang bisa buat buku yang bestseller gitu, gimana Pak? Bisa Motivasi. bestseller. Iya. Tapi yang pertama niat dulu tadi Iya Mbak. sih, benar, niat Ya, dulu. jadi niat dulu. Jadi sebetulnya niat yang baik sebetulnya bestseller bonus, sekali lagi jangan dibalik ya. Jadi niat pertama, niat. Baru bestseller. Nah, nanti kalau bestseller itu adalah bonus saja ya. Kemudian mewariskan semangat menulis buku pada kolega dan teman-teman. Jadi gini, tujuan kita menulis itu kan sebetulnya berbagi ilmu gitu ya. Jadi pesan generasi muda sebelum menulis pasti harus membaca kan. Iya gitu. benar. Jadi saya sampaikan untuk generasi muda, membaca dan menulis itu adalah seperti kunci dan gembok, mereka tak terpisahkan gitu ya. Jadi kalau kita mau menulis yang bagus, maka kita harus banyak membaca gitu ya. Karena bahan bacaan itu kalau makin banyak baca maka tulisan kita maka akan semakin luas lagi gitu, semakin baik begitu. Oke. Kayaknya udah cukup Pak ya kita ngobrol-ngobrol asik hari ini. Mungkin terima kasih juga buat Bapak sudah meluangkan waktunya untuk bisa ikut podcast kita di siang hari ini. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel YouTube-nya dari Stick Some Official. Dan mohon maaf jika dari kami ada salah pengucapan atau kata. Dan saya sekali lagi terima kasih sama Bapak Eka. Sama-sama Mbak Mary. Ya, untuk kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.